Man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar, beruntunglah ia. Nah, gitu. Oke, jadi kalian harus sabar aja walaupun semua menghadapi kalian, cobaan menghadapi kalian harus tetap sabar ya. Kela-kela sebelumnya abdi ngaturkeun nuhun ka kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya gua makin lancar dalam berkonten dan makin rajin buat upload videonya. Jadi kalian tong hilapnya di subscribe supaya orang makin semangat. Oke. So buat kalian yang udah klik video ini, gue ucapin terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi enjoy aja. Yuk lanjut videonya, santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadudulur. Damang udah. Jawab sendiri ya. Oke guys, di sini gue bakalan bikin Q&A lagi. Q&A pokoknya itulah itu. Tapi sebelumnya gua mau minta maaf ke kalian. Mungkin kalian pikirannya beda-beda ya, karena seseorang itu pikirannya beda-beda. Jadi di sini gue bakalan minta maaf sebesar-besarnya karena konten gue yang sebelumnya yang ngeginiin kepala ponakan gua. Tadi gue udah ngajak ponakan gua buat shoot video ini, tapi dia nggak ada, terus HP-nya juga nggak aktif. Kayaknya dia lagi main. Jadi gua di sini udah minta maaf ke kalian dan ke ponakan gua. Sebenarnya konten sebelumnya itu gua bikin seru-seruan kayak gitu. Pokoknya gua itu di setiap video gua harus menampilkan yang maksimal, bener-bener maksimal, tanpa ada settingan kayak gitu. Dan gua pengen di konten gue itu semuanya ceria gitu. Nah, jadi gue minta maaf ke kalian karena konten gue yang sebelumnya, karena gimana ya, karena itu pedas gitu. Terus gue refleks gitu, terus dianya juga kayak ngeiniin terus kamera gitu, kayak kepotong gitu. Jadi agak susah. Jadi gue di sini minta maaf. Oke, kita bakalan langsung ke Q&A-nya. Jadi waktu kapan ya? Minggu kemarin gua bikin Instastory di Instagram. Di sini ada beberapa pertanyaan dari followers gua. Sebenarnya ini followers gua juga, temen gua sih. Mungkin ini kebanyakan temen gua yang nanya. Oke, jadi kita sekarang langsung bacain aja yuk. Kita langsung bacain. Nah, ini ada dari temen SD gua, namanya Bagas. Nama Instagramnya IM_Bagas S-nya 228_. Dia gini, nomor sempak berapa katanya. Sumpah ini amak kayak gitu kan. Ini anak emang partner gue dari SD sampai SMP. Kita bareng marawis tapi nggak satu SMP kayak gitu. Jadi nggak tahu dah jawabannya. Pokoknya itu kan privasi nggak boleh jawab. Terus ini ada dari Fauzia Rai. Ini temen SMP gua. SMP nggak deket, cuman beda kelas gitu. Nggak deket, nggak kenal juga pas SMP, tapi sekarang sekelas SMK. Nah, terus di sini dia nanya motivasi untuk diri sendiri. Nah, motivasi diri gua sendiri itu. Nah, oke guys, kita lanjut. Sorry tadi ada kendala berisik, ponakan gue baru bangun, dan kita langsung jawab aja, gak usah lama-lama ya. Oke, di sini dari Fauzia itu motivasi untuk diri sendiri. Motivasi buat diri gue sendiri itu gimana ya? Motivasi buat diri gue sendiri itu pokoknya gue itu harus tetap berjuang, gue harus terus berusaha, gue harus terus gapai cita-cita gue, karena dan yang terutama bahagiain orang tua ya. Karena dari hal semua itu gue pengen gapai buat diri gue sendiri gitu. Dan buat kalian mungkin sama ya, nggak beda kayak gue. Pastinya juga kalian pengen sukses. Dan pokoknya bagaimanapun jalannya sukses, kalian harus tetap jalanin biar terus makin sukses, sepertinya kayak gitu. Oke. Gimana ya, buat motivasi teh banyak sebenarnya sih kata-katanya, tapi biar beda aja gitu aja. Pokoknya gitu aja dah. Nah, oke, buat selanjutnya di sini ada dari Indi_Berlian 1111 kayaknya.
Ini teman SMP, nggak kenal-kenal juga, beda kelas juga sama. Gimana sih rasanya ngilangin rasa demen sama sahabat sendiri? Wah, ini kayak ada lagunya, Sahabat Jadi Cinta. Oke, di sini kayaknya kalian pasti ada yang pernah ngalamin sahabat jadi cinta kayak gitu. Nah, kalian itu kalau misalnya pengen ngilangin, usahain aja kalian, terutama buat cewek nih, kalian jangan terlalu baper. Kalian jangan terlalu baper sama si sahabat kalian atau gak sama si cowoknya. Soalnya kalau misalnya kalian baper, nanti si cowoknya nggak tahu kalau misalnya kalian itu suka, kalian pasti sakit nantinya. Jadi kalian gak usah lah baper-baper. Motor. Jadi kalian gak usah lah buat baper-baper lagi kayak gitu. Dan intinya kalian harus anggap sahabat itu ya sahabat. Tapi ada juga sih yang sahabat jadi pacar. Tapi ya gimana ya. Pokoknya hilangin aja rasa bapernya kayak gitu. Oke, ada selanjutnya dari Sevina FS _ Ini temen SMP gua. Dia baik banget. Di sini dan ya, pandangan dan sikap lu kalau ada kena yang bully. Nah, close friend or other friend. Pokoknya kayak itu. Tentang pembulian kayak gitu. Nah, buat tentang pembulian kayak gitu, buat diri gua sendiri sebenarnya merasa sedih. Contohnya ada orang yang dibully kayak gitu. Ada orang yang dibully, gue pasti ngerasa tuh pengen, kenapa sih orang-orang pada ngebully orang ini? Padahal orang ini tuh nggak tahu salahnya apa kayak gitu. Jadi di sini kalian stop berpikir bahwa si orang itu tuh gimana ya? Pokoknya jangan ngejelek-jelekin orang lain ya, kayak gitu. Gue di sini bukannya so alim atau apa. Ini kan ada yang nanya, jadi gue jawab aja. Ini pandangan gue sendiri kepada orang yang dibully kayak gitu. Gue kasihan sih. Oke, kita lanjut aja ya. Ini dari Basya GL, teman SMP juga. Hidup yang penting mah sholat sama makan sama minum, sisanya mah si dejob naon coba. Ya pokoknya ya sih bener, hidup yang penting mah sholat. Pokoknya sholat nomor 1, kalian harus tetap sholat walaupun keadaan kayak gimana. Dan buat yang non Islam, kalian ikutin terus agama kalian, sesuai agama kalian. Oke, kita lanjut. Ini ada dari kakak gua. Kak, rencana mau naik gunung mana lagi katanya? Nggak tahu lah, itu mah kan gue juga naik gunung diatur sama dia guys. Aduh, udah bodo amat. Nah, ini ada dari teman sekelas gue yang sekarang, namanya Azizah. IG-nya itu AZZH@VS. Bukan sih kalau titik, ya pokoknya itu. Dia gini, kenapa gue selalu di PHP-in? Sekalinya ada yang serius gue trauma, dan sekalinya sama-sama suka and itu tipe gue. Kenapa gue selalu di PHP-in? Mungkin lu salah milih cowok. Oh no. Coba deh lu milih cowok yang bener-bener akhlaknya baik, terus sifatnya baik, terus lihat dari yang rajin, dia rajin gak ngerjain tugasnya kayak gitu. Pasti itu cowok tuh bener-bener baik. Pokoknya gue sebagai temen lu, gue bakalan bantuin lu cariin cowok yang baik banget. Anjay. Ya pokoknya gitu. Oke, di sini ada dari IG-nya MHYNARII _ Nih, dia nanya gini, ada gak sih orang yang lu paling gak suka tapi dia tuh nggak tahu kalau lu nggak suka? Oh, jadi maksud dia tuh gue nggak suka gitu sama orangnya, tapi si orang ini tuh nggak tahu kalau misalnya gue itu nggak suka. Ya pasti ada aja sih orang yang kayak gitu. Pasti aja sih, kalau kata gue pasti ada. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Safitri @fitri __. Kenapa di setiap pertemuan yang manis selalu ada perpisahan yang pahit? Karena di setiap pertemuan itu awal-awal itu pasti manis-manis, kayak misal kayak hubungan kayak gitu kan. Kayak hubungan gitu, awal-awal pasti manis, akhir-akhir pasti ribut lah, inilah gitu. Pokoknya pasti ada pahit manisnya lah. Entah kenapa, mungkin udah direncanain sama yang di atas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dia nanya dua. Safitri nih nanya lagi. Bagaimana cara ngadepin kejenuhan rutinitas sehari-hari? Kalau gue itu 1 minggu ini tuh kan 7 hari. Nah, dari 1 minggu 7 hari ini tuh udah gue jadwal.
misalnya hari Senin, hari Selasa itu gue fokus belajar. Nah, hari Rabu gue ngonten, hari Kamis gue bebas belajar. Nah, hari Jumatnya gue ngedit, hari Sabtu gue ngonten lagi, hari Minggu suka ngedit, suka ngonten. Kayak gitu. Jadi pokoknya isi keseharian kalian itu harus penuh ya. Biar kayak banyak aktivitas gitu. Udah mah sekarang kan online, pasti kalian mager juga. Terus pokoknya kalian harus banyakin rutinitas, mau ngapain kek, mau kalian curhat-curhat kek ke temen, main kek. Tapi main untuk sekarang ini kayaknya nggak boleh ya, soalnya ini Karawang aja PSBB. Jadi kalian banyakin aktivitas aja. Misalnya kalian kalau cewek tuh nyapu-nyapu di rumah gitu. Terus kalau cowok mah paling main game. Oh no. Ya pokoknya gitu. Nah, ini ada yang nanya lagi. Ras PBXRRY@05. Hal apa yang membuat kamu memutuskan untuk bikin konten YouTube? BTW semangkuy. Makasih. Look at this Oke. dude. Di sini gue bakal jawab kenapa gue memutuskan buat bikin YouTube. Karena gue pengen punya YouTube tuh dari kelas 7 SMP. Pasti yang temen SMP gue tahu gue pengen bikin konten YouTube kayak gitu. Terus tapi pas di SMP tuh gue kayak ada ngerasa ngapain sih, nggak ada guna, kata gue kayak gitu. Tapi semakin gue besar gue pikir lagi gimana caranya gue pengen raih cita-cita gue supaya gue jadi aktor. Mungkin salah satunya jadi konten kreator, jadi masuk YouTube. Nah, gue masuk YouTube itu pertama kelas 1 SMK. Gue baru percaya diri buat masuk YouTube kayak gitu. Dan sebelumnya gue masuk YouTube itu gara-gara teman-teman gue tuh nyemangatin gue terus gitu. Ayo dong semangat bikin konten, ayo semangat. Pokoknya yang paling penting itu kalian harus deket sama teman-teman yang ngedukung kalian. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada I_Melda. Obat insecure. Nah, obat insecure adalah bersyukur. Kalau kata gue kalian itu harus banyakin bersyukur. Gue juga pernah merasa insecure, gue tuh hitam, gue tuh dekil, gue pernah dibully, gue ngejalanin itu tuh pernah juga. Dan kayak di yang topik gue ini nih, kalian harus selalu smile, jalanin aja. Pokoknya kalau kalian insecure, coba deh kalian buka Al-Quran, ngaji kayak gitu. Atau enggak, kalian download Al-Quran digital kayak gitu, yang Indonesia, bacain surat-surat aja kayak Yasin kayak gitu. Gue sering kayak gitu tiap malam, insya Allah. Emang iya sih tiap malam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini email dan nanya 2 ya, tapi pertanyaannya sama, cara ngatasin insecure. Pokoknya kalian itu harus tetap bersyukur dan jangan dengerin kata orang lain. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan lagi. Ini ada dikit lagi. How to meningkatkan percaya diri. Oke, untuk meningkatkan percaya diri gue sendiri itu, gue selalu berusaha untuk berani, dan kayak tadi insecure, nggak usah dengerin kata orang. Walaupun gue ini ngomong belum benar sebenar-benarnya, pasti ada yang lebih bagus ngomong dari gue, dan gue harus tetap terus berusaha gitu, meningkatkan percaya diri gue. Coba deh kalian belajar setiap satu hari itu 3 kata, diucapin aja seterusnya. Misalnya kalian, aku suka makan, aku anak. Misalnya kalian mau presentasi kalian hafalin dulu suatu proyeknya. Nah, pas udah kalian hafalin, kalian ingat-ingat di dalam kepala, terus kalian public speakingnya juga harus benar. Nah, jadi untuk meningkatkan percaya diri itu, kalian harus enjoy. Gua mau ini. Nah, misalnya kan kayak gue ini bikin YouTube, walaupun ada yang bilang malu-maluin, ngapain sih bikin YouTube kayak gitu, mungkin omongan negatif pasti ada juga ya. Nah, gue itu bodo amatan anaknya, jadi ya gue percaya diri. Jadi percaya diri itu gimana, diri sendiri. Hashtag Eki 2K21 anjay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ini dari temen, ini mah best friend banget dari SMP. Dimas Nabil 12. Dia nih, punten Kang, jurusan otomotif ngapain ya? Emang gue otomotif ya? Gue kan elektrobil. Elektro otomotif nggak tahu, gue juga nggak ngerti, sumpah nggak ngerti gue juga pelajarannya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kakak kelas gue, namanya Kak Iqbal. Dia selebgram tapi ramah, baik, attitude-nya bagus kalau kata gue. Soalnya pertama gue ketemu dia langsung ngajakin main Uno gitu, jadi menurut gue sih baik. Nama IG-nya IQBL@F. Lihat aja Instagramnya, followersnya udah 18.000 kalau nggak salah. Dia nanya gini, gue bingung antara lanjut atau stop. Kalau dilanjut cuman bisa nyakitin diri sendiri, kalau di stop gak bisa. Oke, aku juga Eki juga pernah merasa di kayak gini, di posisi Kak Iqbal mungkin ya. Nah, Eki juga bingung sih antara lanjut atau stop gitu. Kalau misalnya lanjut bakalan nyakitin diri sendiri gitu, tapi kalau stop gimana ya? Ya pokoknya ini tuh soal percintaan tuh emang rumit ya. Pokoknya kalau Eki mah dijalanin dulu aja. Nah, kalau misalnya si dianya benar-benar nggak mau gitu sama Eki, ya udah gitu, kita omongin baik-baik. Kamu udah bosen atau udah gak mau sama kita, sama aku maksudnya gitu. Nah, jadi pokoknya intinya itu kalau Eki sih gimana keputusan dia, tapi harusnya sih cowok yang ngasih keputusan dia. Tapi kalau misalnya dianya udah nggak nyaman sama kita, ya udah lepas aja gitu. Jadi, aduh kok ngomong di sini agak susah ya, agak berisik juga. Jadi intinya gitu aja deh. Kalau bisa sih gimana diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri itu untuk udah capek, bener-bener capek, jadi ya udah minta lepas aja kayak gitu. Oke guys, akhirnya seru banget ya berbincang-bincang. Akhirnya gue baru bisa buka Q&A lagi, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian dan untuk motivasi diri sendiri. Di sini gue punya sebuah mahfuzat dari guru ngaji gue. Ini mahfuzatnya, dan di sini gue mau bacain satu. Man sobaro zofiro, barang siapa yang bersabar beruntunglah ia. Nah gitu. Oke, jadi kalian harus sabar aja, walaupun semua menghadapi kalian, cobaan menghadapi kalian harus tetap sabar ya. Oke, segitu dulu dari gua. Maaf kalau misalnya ada salah kata, kalau omongannya nggak enak, dan gitulah. Kalian buat kalau mau rekomen konten selanjutnya, kalian bisa komen aja di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Oke, segitu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.